Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah teknologi pengolahan limbah industri, limbah gas pada industri roti. Anggota dari kelompok 7 ada David Vincent, Nelly Herlinawati, atau saya sendiri, Satria Bagus Permadi, Renata. Ya, pendahuluan pada limbah gas pada industri roti. Limbah gas adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai media secara alami. Udara mengandung unsur-unsur kimia seperti oksigen, N2, NO2, CO2, H2, dan lain-lain. Penambahan gas ke udara yang melampaui kandungan udara alami akan menurunkan kualitas udara. Selanjutnya, menurut Mustika Hadi tahun 2000, perubahan lingkungan udara pada umumnya disebabkan pencemaran udara, yaitu masuknya zat pencemar yang terbentuk gas-gas dan partikel kecil atau aerosol ke dalam udara. Masuknya zat pencemar ke dalam udara dapat secara alamiah, misalnya asap kebakaran hutan, gunung berapi, debu meteorit, dan pancaran garam dari laut. Sebagian besar masuknya zat pencemar yang disebabkan oleh kegiatan manusia, misalnya akibat aktivitas transportasi, industri, pembuangan sampah, atau proses dekomposisi atau pembakaran, dan kegiatan rumah tangga. Selanjutnya, berdasarkan ciri fisik bahan pencemar udara dapat berupa satu partikel, yaitu debu, aerosol, timah hitam. Yang kedua, gas, ada karbon oksida, NO, SO, HZS, hidrokarbon, dan yang ketiga energi, yaitu ada suhu dan kebisingan. Sedangkan berdasarkan dari kejadian terbentuknya pencemar terdiri dari yang pertama pencemar primer, yaitu pencemar yang diemisikan langsung, dan yang kedua pencemar sekunder, yaitu pencemar yang terbentuk karena reaksi yang terjadi di udara antara berbagai senyawa. Mustika Hadi tahun 2000, Sastra Wijaya tahun 2000, dan Fardias 1992. Baku mutu. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang baku mutu emisi mesin dengan pembakaran dalam. Baku mutu emisi mesin dengan pembakaran dalam atau genset bisa kalian lihat pada tabel berikut, mulai dari yang kapasitas 1 sampai 500 kW sampai dengan 1001 kW sampai 300 kW. Selanjutnya, Pembahasan, industri roti merupakan salah satu industri yang menggunakan tenaga listrik untuk menyalakan berbagai peralatan elektrik, misalnya alat pengadukan adonan atau mixer, alat pembuatan isian roti, hingga alat pemanggang roti atau oven. Penggunaan tenaga listrik yang diperlukan oleh industri cukup besar, sehingga memerlukan alat pembangkit listrik yang memadai untuk bisa mengaliri listrik ke semua alat produksi dan lain-lain. Genset adalah akronim dari generator set, yaitu suatu mesin atau perangkat yang terdiri dari pembangkit listrik, generator, dengan mesin penggerak yang disusun menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan suatu tenaga listrik dengan besaran tertentu. Mesin pembangkit kerja pada genset biasanya berupa motor untuk melakukan pembakaran internal atau mesin diesel yang bekerja dengan bahan bakar solar atau bensin. Generator adalah penghasil listrik. Prinsip kerja generator yaitu mengubah energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik. Penggunaan genset merupakan cara yang tepat untuk dapat memenuhi keperluan daya listrik yang diperlukan selain sumber listrik yang berasal dari PLN. Namun yang perlu diperhatikan dalam penggunaan genset sebagai alat pembangkit listrik ialah emisi gas atau limbah gas yang dihasilkan dari genset tersebut. Emisi gas yang keluar dari cerobong atau exhaust genset dapat mencemari udara di lingkungan dan maupun mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar, sehingga menimbulkan penyakit pernapasan yang serius. Dari risiko yang ditimbulkan emisi atau limbah gas dari genset,
maka itu perlunya penanganan atau pengelolaan limbah gas tersebut agar tidak mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Selanjutnya, pengendalian limbah gas. Jika kadar limbah gas di udara tidak terlalu banyak, dampak pencemaran yang terjadi tidak terlalu terasa. Namun, jika kadarnya tak terkontrol, limbah gas ini dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah pengurangan gas buang. Cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara akibat limbah gas yang dihasilkan dari genset. Caranya adalah dengan melakukan desulfurisasi. Metode desulfurisasi adalah mengurangi gas buang dengan menggunakan filter basah atau wet scrubber. Penggunaan filter basah tersebut akan menghilangkan gas sulfur oksida yang timbul dari hasil pembakaran bahan bakar. Kadar gas lain yang dapat dikontrol dengan cara ini adalah karbon monoksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon. Cara kedua yang bisa dilakukan adalah menurunkan suhu pembakaran. Untuk menyempurnakan pembakaran, ada alat yang digunakan yaitu alat pengubah katalitik. Bukan hanya pengolahan yang penting. Menangani limbah udara juga berkaitan dengan pengendalian limbah gas. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan pengkajian atau identifikasi terhadap sumber limbah gas, kemudian mengenali pola penyebarannya serta dampaknya. Sejumlah studi bisa dilakukan untuk kebutuhan identifikasi tersebut, baik studi terhadap kondisi sumber maupun studi terhadap dampak pencemaran udara. Langkah selanjutnya adalah melakukan komunikasi terhadap pihak-pihak terkait mengenai pentingnya menangani limbah gas sambil mempertimbangkan kondisi lingkungan tersebut. Dalam hal ini diperlukan peralatan serta tenaga profesional yang memahami aturan dan memiliki pengetahuan mengenai dampak pencemaran udara akibat limbah gas. Selanjutnya, tenaga profesional ini disebut penanggung jawab pengendalian pencemaran udara atau disebut PPPU. Untuk menjadi PPPU, seseorang harus mengikuti training khusus sehingga memiliki kompetensi untuk menangani dan mengelola limbah udara atau gas. Salah satu lembaga bersertifikat yang menyediakan pelatihan untuk PPPU adalah Mutu Institute menawarkan training yang menarik dengan fasilitas lengkap. Peserta juga akan mendapatkan sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional. Demikian adalah daftar pustaka sebagai bahan literasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.